Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadillahis sholihin. Walhamdulillahi bi ni'matihi natamakkalu fi hadhil musabaqatil aliqatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di dalam debat keempat Pilpres 2019 menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari 714 suku dan memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. 19 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2000, Indonesia pun mengakui keberadaan Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi di bangsa kita. Fakta itu, hadirin, adalah bukti nyata betapa kaya dan majemuknya bangsa ini. Lantas, mampukah kita menjaga keberagaman itu? Lalu bagaimanakah solusi mempertahankan pluralitas itu sebagai sebuah keniscayaan? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Harmoni dalam Keragaman. Dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam khabar dengan esensi sebuah informasi dari ilahi bahwa Allah secara fitrah sudah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal ini sejalan dan sejalin dengan pemahaman kontekstualisasi ayat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Munzir, Ibnu Abi Haki dan Baihaqi yang dinukil dalam kitab Ad-Dalail, bahwa secara tekstual ayat ini merupakan teguran kepada Bani Ba'idah. Ketika Rasulullah memerintahkan Bani Ba'idah untuk menikahkan salah seorang putri mereka dengan budak yang bernama Abi Hindin, dengan sinis mereka menjawab, "Pantaskah kalau kami menikahkan putri-putri kami yang cantik jelita dengan budak-budak yang hitam legam?" Pada saat itulah Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran bahwasanya manusia diciptakan beraneka suku, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan lita'arufu ay khalaqnakum kadzalika ya'rifa ba'dukum ba'd. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq dalam Sofwatul Bayan li Ma'anil Quran halaman 516 dan dijelaskan dalam tafsir Jalalain halaman 687. Meskipun secara tekstual ayat ini ditujukan kepada Bani Ba'idah, namun secara kontekstual merupakan landasan etis sosiologis untuk merajut kebersamaan di tengah-tengah keanekaragaman. Karena memang hadirin, berawal dari diskriminasi, kita saling menutup diri, tidak saling menjalin komunikasi, gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi, bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarkis. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, untuk merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang semakin tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku untuk menjauhi sikap diskriminasi. Kita harus saling menjalin komunikasi, saling melengkapi, saling bersinergi, dan membuka diri agar tidak ada dusta di antara kita. Realita berbicara, hanya karena berbeda bendera, berbeda organisasi, berbeda partai politik, rakyat kita gampang saling mencaci maki. Bahkan tidak jarang hadirin, hanya karena berbeda pilihan, kita jadi bermusuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bukankah Rasul dengan tegas berkata dalam sabdanya, bukan termasuk umatku orang yang berperang karena fanatisme golongan, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena fanatisme golongannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dewan Hakim yang arif dan mulia, hadirin yang berbahagia. Penggalan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 mengatakan, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin, secara semantik ayat ini diawali sigatul amr yang bermakna perintah, sedangkan dalam kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah sebuah kewajiban.
Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memupuk persatuan, membina kebersamaan, dan merajut harmoni demi keutuhan NKRI. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran. Lalu, bagaimanakah relevansinya terhadap kehidupan bangsa kita? Alhamdulillah, walaupun Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, suku, bahasa, bahkan agama, tapi kita tidak akan berpecah belah sebab kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Namun hadirin, ada fenomena yang masih meresahkan kita. Di tengah-tengah pesta demokrasi, kita masih menyaksikan praktik money politik sehingga rakyat terbuai dan mati berjuang-juang untuk membela kepentingan seseorang. Jika fenomena ini masih terjadi, berarti keutuhan NKRI belum aman secara nyata. Oleh karena itu, untuk merawat keutuhan NKRI, kami menghimbau kepada saudara-saudara seiman dan seakidah. Marilah kita memperkuat ukhuwah diniyah, insaniyah, dan watoniyah demi keutuhan NKRI tercinta. Jika sikap ini kita aplikasikan, maka keragaman bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1 sebagai berikut. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu dan menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya dan memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya lah kalian saling meminta. Sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasimu. Hadirin, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim, menjelaskan ayat tadi bahwa kita berasal dari nenek moyang yang sama, lalu berkembang biak menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang kemudian dikaitkan dengan ajaran memelihara hubungan kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa dari sisi lain sebagai manusia haruslah berkasih sayang, haruslah saling mengenal dan saling membantu sesama suku dan bangsa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, maka uraian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan keragaman merupakan fitrah dari Allah yang harus kita syukuri, sehingga NKRI tetap gagah dan jaya di bumi persada. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi Maha Agung. Walaupun banyak pemuda, hanya satu di hati. Walaupun kita berbeda, NKRI harga mati. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.